Perkenalkan, nama saya Ikomang Wisnu Nugraha dengan NIM D1A020222 dari kelas D1 mata kuliah Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Jean Bodin. Jean Bodin dikenal sebagai penganut teori kedaulatan negara karena teorinya tentang kedaulatan yang menjurus pada negara. Menurut Jean Bodin, hukum itu merupakan penjelmaan dari kehendak negara, karena negara yang menciptakan hukum dan negara adalah satu-satunya sumber hukum yang memiliki kedaulatan. Di luar negara, tidak satupun orang maupun satu institusi yang berwenang menetapkan hukum. Jean Bodin membedakan antara perundang-undangan dan hukum. Menurut Bodin, hukum adalah baik dan adil tanpa perintah, sedangkan perundang-undangan dihasilkan dari penerapan kedaulatan orang yang memerintah. Secara implisit, Bodin membedakan antara hukum sebagai perundang-undangan dengan hukum yang bersumber dari moral dan keadilan. Jean Bodin juga mendefinisikan jurisprudensi atau jurisprudence sebagai seni memberi kepada semua orang apa yang menjadi miliknya. Ini dilakukan sedemikian rupa agar komunitas manusia dapat dipertahankan keutuhannya. Jurisprudensi ala Bodin bermakna dengan hukum alam. Hukum merupakan cahaya kebaikan atau prudensia dan nalar ilahi. Oleh karena itu, Bodin membedakan hukum menjadi dua kategori, yaitu hukum alam dan hukum manusia. Hukum alam ditanamkan pada manusia sejak awal keberadaannya dan selalu adil serta seimbang. Sedangkan hukum manusia merupakan aturan yang ditetapkan berdasarkan asas manfaat. Ini dibagi lagi menjadi hukum perdata dan hukum yang lazim bagi semua bangsa, jus gentium, yang membedakan lagi keduanya antara jus antecedens atau hukum material dan jus consequens atau hukum formil. Dalam teorinya tentang realisasi hukum, Jean Bodin tidak tampak sebagai penganjur otoritarisme. Realisasi hukum menurut Bodin dapat terjadi di dalam maupun di luar pengadilan. Sumber hukum di luar pengadilan dapat berupa adat kebiasaan dan beberapa jenis tindakan bantuan hukum, sedangkan realisasi dalam pengadilan menunjuk pada beberapa hukum oleh hakim yang bebas dan objektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.